Bab 3081. Gadis muda itu menunjukkan bakat dan kualifikasi kultivasi yang khas pada usia yang sangat muda. Dengan kelahiran bangsawan dan latar belakang keluarga yang baik, tidak ada kekurangan sumber daya budidaya. Bakat yang luar biasa, ditambah dengan dukungan keluarga tanpa syarat, dapat mewakili munculnya bintang baru dalam kultivasi, selangkah demi selangkah ke ranah Origin King. Hanya butuh 100 tahun. Dia tidak memiliki temperamen yang aneh dari wanita keluarga besar lainnya, dan memperlakukan bawahannya dengan sangat baik, dan memiliki popularitas yang sangat tinggi di bintang matahari kejora. Jika bukan karena kepala keluarga lama tiba-tiba kambuh cedera lama, dia akan tetap berada dalam kultivasi Origin Returning. Kultivasi tidak membosankan baginya, sebaliknya dia menyukainya. Mengalami kekuatan di tubuhnya sendiri sedikit lebih kuat, ada kegembiraan yang tak terlukiskan. Memimpin keluarga Lu bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Waktu tenang kultivasi rusak, digantikan oleh berbagai pekerjaan kacau. Setiap hari ketika dia membuka matanya, dia sepertinya mendengar suara mulut yang tak terhitung jumlahnya meratap. 30 tahun terakhir, dia menghabiskan semua usahanya untuk seluruh keluarga Lu, tetapi kekuatannya sendiri tidak tumbuh sama sekali. Dia tidak pernah berharap seseorang dari keluarga Lu benar-benar akan mengkhianatinya. Untuk apa? Dan apa sosok itu? 30 tahun dedikasi, pengkhianatan seperti ini adalah balasannya? Cengkeramannya pada pedang sangat keras, dan kemudian perlahan-lahan mengendur. Tatapannya menyapu melewati paman klan, menoleh ke Fatima, dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena pemimpin kedua ada di sini, pemimpin pertama dan pemimpin ketiga juga harus ada di sekitar, kan? Kenapa kamu tidak muncul dan menemuiku? Matanya yang indah menyapu 4 arah, dan bibir merahnya terbuka ringan. Meskipun Fatima tidak buruk, tapi dia tidak takut. Pertarungan sekarang juga membiarkan dia menguji sedikit banyak intinya, mungkin hampir sama, keduanya memiliki urutan pertama Origin King Realm. Tidak ada yang lebih buruk dari orang lain. Dia memiliki keuntungan dari Saint Yuan yang agung, sementara Ma Chaokun memiliki keuntungan dari pengalaman tempur. Bagaimanapun, mereka adalah bajak laut bintang, orang kuat yang telah membunuh segunung mayat. Jika saja Ma Chaokun ada di sini sendirian, dengan kekuatan keluarga Lu, mereka juga bisa membunuh jalan berdarah. Tapi angin liar tidak pernah berangkat sendirian. Wild Wind memiliki 3 pemimpin. Pemimpin pertama adalah Seng Yao, cukup untuk memiliki kultivasi tingkat 2 Origin King Realm. Pemimpin kedua adalah Putih Gemuk Ma Chaokun. Pemimpin ketiga adalah Gaming, kultivasi juga memiliki urutan 1 alam Raja Origin. Wild Wind dapat bertahan dari pengepungan banyak kekuatan sejauh ini, tidak hanya karena keberuntungan, tetapi juga kekuatan mereka sendiri yang kuat. Ma Chaokun tertawa, Nona muda Lu, saya khawatir kamu akan kecewa. Hanya Ma yang datang ke sini hari ini, bos dan tetua ketiga memiliki hal lain yang harus dilakukan. Jika Nona muda Lu ingin bertemu dengan mereka, kamu sebaiknya pergi saja ke perkebunan angin gila. Mata indah Lu Huai Suang menyipit, pemimpin kedua mengundang saya. Senyum Ma Chaokun tetap tidak berubah. Jika Nona muda Lu mau bekerja sama, maka itu adalah undangan. Bagaimana jika saya tidak bekerja sama? Hehe, Ma Kun tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, niatnya jelas. Jika kamu tidak bekerja sama, maka itu adalah ancaman. Lu Huaisang dengan tenang berkata, saya telah mendengar tentang ketenaran angin liar, bidang bintang sangat luas, untuk bertemu di sini secara kebetulan juga merupakan takdir. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, keluarga Lu saya ingin menawarkan beberapa hadiah kecil, untuk mengundang saudara angin liar untuk makan anggur dan minum teh. Tetapi juga meminta pemimpin kedua untuk memberi jalan. Sebagian besar bajak laut bintang hanya mencari uang, jika mungkin, Lu Huaisang juga enggan memulai konflik dengan mereka, tentu saja, alasan utamanya adalah dia memiliki firasat buruk. Ma Chaokun pasti tidak sendirian di tempat ini. Pemimpin pertama Seng Yao dan pemimpin ketiga Gaming mungkin sedang melakukan penyergapan di sini menunggu kesempatan untuk menyerang, jika mereka benar-benar bertarung. Keluarga Lu mungkin tidak memiliki jalan keluar, dia sendiri mungkin tidak dapat melarikan diri. Hal terbaik adalah dapat menggunakan keberuntungan untuk menghilangkan bencana. Mata Ma Chaokun berbinar, memuji, saya telah mendengar bahwa wanita muda keluarga Lu adalah seorang wanita yang tidak takut pada pria, dan hari ini saya melihat bahwa namanya benar-benar nyata. Sejak zaman kuno, sulit untuk membesarkan seorang wanita. Tetapi wanita muda keluarga Lu ini memiliki pikiran dan keberanian yang tidak dimiliki wanita biasa. Tidak heran dia dapat memimpin keluarga Lu, menempati setengah dari bintang matahari pagi.
Jika dia seorang pria, dalam waktu dekat, penguasa wilayah bintang akan menambahkan satu lagi. Menggelengkan kepalanya yang gemuk, sayangnya, meskipun Ma ingin melepaskan nona muda Lu, beberapa orang mungkin tidak setuju. Orang apa? Lu Huaisuang bertanya dengan suara yang dalam. Sebuah kapal perang gelap gulita tiba-tiba menerobos kabut tebal dan mendarat di antara awan. Lambung kapal yang besar dibandingkan dengan kapal perang keluarga Lu tidak kalah sedikit pun. Hampir diukir oleh templat. Kapal, kata dia, melambai dapat dilihat dari jarak jauh. Kerumunan itu gempar. Itu kapal perang keluarga He. Bagaimana mungkin mereka? Ini jebakan, sialan. Keluarga He sebenarnya berkolusi dengan angin liar, sungguh tak tahu malu. Keluarga He, keluarga besar lainnya dari bintang matahari Kejora, bersama-sama mendominasi bintang matahari Kejora dengan keluarga Lu, dibagi dan diperintah. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau, bintang kultivasi, dua keluarga teratas saling bertentangan, tentu saja ada banyak gesekan, hari ini kamu bertengkar. Besok saya memperebutkan, gesekan kecil meningkat, gesekan besar menjadi kehidupan dan perseteruan kematian. Dua keluarga besar bintang matahari Kejora hampir dapat dikatakan tidak cocok. Tetapi Lu Huaisuang tidak dapat membayangkan bahwa keluarga He sebenarnya memiliki hubungan dengan angin liar. Apa itu angin liar? Ini adalah kelompok bajak laut bintang paling terkenal di seluruh wilayah bintang, tidak ada yang lain. Tapi jika ada hubungan dengan mereka, tidak jelas pula. Keluarga He tidak takut berita itu akan bocor dan menyebabkan serangan massal terhadap mereka oleh orang-orang terkuat di seluruh wilayah bintang. Bahkan jika mereka menelan industri keluarga Lu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Tapi segera, wajah Lu Huaisuang tenggelam. Karena kapal perang keluarga He berani kabur begitu terang-terangan, jelas tidak ada niat untuk meninggalkan yang selamat. Orang mati tidak akan pernah membuka mulut untuk mengungkapkan rahasia apapun. Matanya dingin, dan dia menoleh ke arah paman klan, yang sekarang juga membuka mulutnya, penuh kejutan. Matanya dipenuhi kengerian, jelas perubahan seperti itu tidak sesuai harapannya. Kapal perang mendarat tidak jauh, palka terbuka, seorang lelaki tua yang sehat dan bersemangat melangkah keluar. Lelaki tua ini terlihat sekitar 60, kepala setengah putih. Ada semacam keagungan superior, tatapannya tidak marah. Tidak ada gerakan darinya, tetapi dia datang tidak jauh. Dan di belakangnya, ratusan elit keluarga He mengikuti, menyerbu sekelompok tatapan keluarga Lu. Situasi tiba-tiba menjadi tegang, orang-orang keluarga Lu menelan air liur mereka, semua orang gugup dan cemas. Ma Chaokun masih memiliki ekspresi tersenyum, seolah-olah dia tidak melihat kedatangan He Wuzui. He Wuzui, di sisi lain, menatap Lu Huaisuang, mencibir 3 kali sebelum berbicara, gadis kecil, ini hari terakhirmu. Wajahnya seperti penjahat yang merajalela saat mendapatkan jalannya. Lu Huaisuang menghela nafas dengan ringan, juga tahu hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Pada krisis seperti itu dia menjadi semakin tenang, dengan ringan berkata, Senior He. Perseteruan bintang matahari Kejora adalah masalah antara kamu dan aku, mungkin tidak pantas untuk melibatkan orang lain, kan? He Wuzui mendengus dingin, pemimpin ketiga angin liar adalah saudara angkatku, jadi bagaimana mereka bisa dianggap sebagai orang luar? Satu kata, adalah kejutan ke langit. Lu Huaisuang juga terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu, tidak ada seorang pun di seluruh Starfield yang tahu, tetapi masalahnya adalah ini. Dia percaya bahwa He Wuzui tidak akan bercanda dengannya, dan melihat penampilan Ma Chaokun. Dia tidak punya niat untuk membantah, jelas semuanya benar-benar seperti yang dia katakan, dia dan pemimpin ketiga angin liar memang bersaudara. Melihat ekspresi Lu Huaisuang, hati He Wuzui senang. Setelah menahan selama bertahun-tahun akhirnya terbayar hari ini. Mulai sekarang, bintang matahari Kejora akan menjadi dunia keluarga He, dan tidak akan ada lagi bisnis bagi mereka yang bermarga Lu. Keempat tua, yang lain baik-baik saja, tetapi wanita muda keluarga Lu benar-benar harus mati? Ma Chaokun tiba-tiba menoleh dan bertanya pada He Wuzui. Keluarga Lu yang lain-lain akan dibunuh, tetapi Lu Huaisuang ini membiarkannya sedikit tergoda, ada banyak wanita cantik, kekuatan dan status setingkat Ma Chaokun. Tidak ada kekurangan kecantikan di sekitarnya. Tapi budidaya origin King Realm adalah keindahan yang langka, dia benar-benar tidak tahu rasanya. Terlebih lagi, dia telah lama mendengar bahwa nona muda keluarga Lu ini telah berkultivasi terpencil, bahkan rasa pria belum pernah dicicipi, jadi mati seperti ini juga sangat disayangkan. Begitu dia mengatakan ini, He Wuzui tahu ide apa yang dia mainkan,
dengan sungguh-sungguh berkata, "Kakak kedua, meskipun mawar itu harum, tetapi penuh duri, berhati-hatilah agar tidak menyakitimu." Ma Chaokun berpikir serius sejenak dan mengangguk, jadilah. Dia juga tahu betapa sulitnya untuk menangkap Origin King Realm Orde 1, jadi dia mengabaikan ide itu di benaknya, jika tidak, keraguan sedikit pun dalam bergerak akan menyebabkan kematian. Bergerak, He Wuzui tiba-tiba berteriak pelan, jelas ingin memulai pertempuran, tidak memberi keluarga Lu kesempatan untuk melawan. Ketika kata-kata itu keluar, Ma Chaokun menyatukan tangannya, tangan tiba-tiba muncul dua bola emas-emas, aura bola emas itu menarik, jelas bukan artefak yang buruk. Tubuh He Wuzui juga bergetar, Sein Yuan di tubuhnya meledak. Wajah Lu Huaisuang serius, dan menggesek pedang biru, niat pedang bergegas ke langit. Pertempuran besar sudah dekat, namun, sosok seperti hantu meledak ke samping, dan air membelah menusuk ke arahnya dalam sekejap. Lu Huaisuang terkejut. Semua perhatiannya tertuju pada Ma Chaokun dan He Wuzui, dan ketika dia melihat mereka bergerak, dia segera berjaga-jaga. Siapa yang tahu bahwa keduanya hanyalah sebuah front, gerakan pembunuhan yang sebenarnya telah menyelinap di sampingnya, pada saat dia bereaksi, itu sudah terlambat. He Wuzui dan Ma Chaokun keduanya tersenyum dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Cahaya dingin menyinari tusukan yang membelah air, menyebarkan aura mematikan, seolah-olah saat berikutnya akan ada cahaya darah yang mekar. Dan pada saat ini, pemilik tusukan membelah air tanpa sadar mengembangkan perasaan seperti jatuh ke dalam gudang es, dan semua darah tampaknya membeku. Mata indah Lu Huaisuang juga menatap keluar, memperlihatkan tatapan tertegun. Pria muda yang telah berbaring diam di kakinya, benar-benar bergerak saat ini. Bergerak dengan gerakan yang sangat aneh. Pertama, sepasang kaki menginjak tanah, betis tiba-tiba berdiri sendiri, diikuti dengan paha diluruskan, lalu tubuh tiba-tiba muncul. Lu Huaisuang melihat ke bawah dan dihadapkan dengan sepasang mata hitam yang jernih dan dalam. Mata hitam itu seperti jurang maut, hanya dengan pandangan sekilas. Lu Huaisuang merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan tenggelam. Dia ngeri dan buru-buru menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk menstabilkan pikirannya. Bab 3082. Tiga pemimpin angin liar, masing-masing memiliki keterampilan yang kuat. Tak perlu dikatakan pemimpin pertama Seng Yao, kultivasi kuat dari alam Raja Origin Orde kedua. Jika kamu melihat seluruh wilayah bintang, itu juga dapat menentukan peringkat keberadaan teratas. Meskipun pemimpin kedua Ma Chaokun adalah orang yang gendut, tapi gendut itu bukan untuk makan terlalu banyak, itu juga modalnya untuk bertahan hidup. Pertahanannya sangat luar biasa, seperti keberadaan perisai daging, dengan lemak itu, dia bisa dan kekuatan orang kuat tingkat tinggi dalam beberapa gerakan tanpa kalah. Tentu saja, hanya beberapa gerakan, celah kultivasi tidak dapat ditebus oleh daging berlemak. Adapun pemimpin ketiga gaming, dia adalah pria kurus dan kokoh, yang paling mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi, gerakan licik dan tak terduga, datang dan pergi tanpa jejak. Musuh yang bersembunyi di kegelapan adalah yang paling menakutkan, tombaknya mudah disembunyikan dan panahnya sulit dicegah. Orang yang tiba-tiba menyerang Lu Huaisuang tidak lain adalah gaming, pemimpin ketiga Wild Twin. Tebakan Lu Huaisuang sebelumnya benar, angin liar berangkat, memang tidak sendirian. Kata-kata Ma Chaokun tentang mereka memiliki hal lain untuk dilakukan hanyalah berbicara omong kosong ketika membuka matanya. Gaming, dengan kemampuan penyembunyian manusia supernya, diam-diam menyelinap ke sisi Lu Huaisuang, tepat ketika perhatian Lu Huaisuang tertarik oleh Ma Chaokun dan He Wuzui. Duri yang membelah air menyerang badai dengan santai. Dia juga memiliki tingkat kultivasi alam Raja Origin urutan pertama, dan memiliki keuntungan dari serangan diam-diam. Dengan pukulan ini, dia yakin bahwa bahkan jika itu tidak membunuh Lu Huaisuang, itu cukup untuk melukainya dengan serius. Keluarga Lu dipimpin oleh Lu Huaisuang, selama wanita ini terluka parah, kucing dan anjing lainnya tidak cukup untuk dikhawatirkan. Semuanya ada dalam rencana. Tiba-tiba terjadi kecelakaan yang membuat gaming tercengang. Di siang hari, seorang pemuda compang camping berdiri di depan Lu Huaisuang, dengan tenang menatapnya, matanya tidak memiliki warna sedikit pun. Tetapi gaming tidak bisa tidak melahirkan perasaan rendah hati. Pemuda di depan dia seperti gunung 10.000 meter, dia melihat ke atas, tetapi tidak dapat melihat pemandangan dari atas. Bahkan titik tengah gunung juga merupakan awan kabut-kabur. Siapa orang ini? Dia telah memperhatikan orang ini ketika dia diam-diam mengintai, dan dia telah berbaring di kaki Lu Huaiseng, tanpa vitalitas, jelas mati. Tapi kenapa dia bisa berdiri lagi?
Dan juga dalam sekejap, vitalitas yang sangat kuat meledak. Di mana ini orang mati? Jelas hidup dan sehat. Kepanikan hanya sesaat, Gaming dapat berkultivasi ke tingkat tahap Origin King. Hati dan kebijaksanaan adalah kelas 1, dia sedikit mempertimbangkan antara mundur dan maju. Membelah duri air meledak cahaya dingin yang menyilaukan, dengan lebih cepat. Kecepatan ke arah depan. Apapun dirimu, pada jarak sedekat itu, bahkan jika itu adalah Origin King Realm urutan ketiga, itu juga bisa membuat lubang keluar. Pergilah. Lu Huaisuang juga akhirnya sadar, melihat Gaming tidak mundur tetapi maju, dengan cahaya ganas di matanya, dan pemuda di depannya tidak responsif, dia segera berteriak. Satu tangan di bahunya, ingin menariknya kembali. Tapi dia terkejut bahwa pihak lain sebenarnya tidak bereaksi sama sekali, kakinya seolah-olah berakar di tanah, tidak hanya dia tidak menarik yang lain ke samping, tetapi hampir membuatnya jatuh. Hampir mengenai punggung pihak lain. Suara renyah terdengar. Kekejaman di wajah Gaming menegang dan digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Melihat ke arah pemuda itu, matanya bergetar hebat. Saat itu, dia membayangkan banyak skenario di benaknya. Kemungkinan terbesar adalah orang itu dibunuh olehnya. Ada juga kemungkinan dia hanya terluka. Ada juga kemungkinan pihak lain akan melakukan serangan balik. Jadi dia akan melihat peluang untuk bertindak untuk itu. Tapi dia tidak mengharapkan situasi ini di depannya. Sisi lain tidak bergerak, membiarkan duri pemecah airnya mengenai dada. Daging dan darahnya tidak pecah, bahkan kulitnya tidak setengah rusak, tetapi cahaya duri yang membelah airnya sendiri menyala, warnanya sedikit gelap, dan hampir putus. Duri yang membelah air adalah artefak Origin King, tajam dan tak tertandingi, belum lagi tubuh daging dan darah, bahkan emas dan besi juga bisa ditusuk sesuka hati. Gaming bahkan tidak merasakan fluktuasi kekuatan dari sisi lain, dengan kata lain, pemuda aneh ini menahan pukulannya dengan darah dan daging, dan kemudian tidak ada yang terjadi. Ini masih manusia sialan? Gaming mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi, pandai membunuh orang dengan satu pukulan, dan memiliki rasa bahaya yang tajam. Jadi ketika dia menemukan bahwa kekuatan penuh pukulannya sebenarnya tidak efektif, dia membuat keputusan sepersekian detik untuk mengguncang tubuhnya. Tubuh kurusnya kabur dan sepertinya akan berbaur dengan udara. Dia harus melarikan diri. Keberadaan pemuda di depannya berada di luar persepsinya, dan jauh di dalam hati sebuah suara berteriak, melarikan diri atau mati. Pemuda itu perlahan mengangkat satu tangan, jelas tidak cepat, seolah-olah masih ada perasaan kaku, tetapi hanya meraih santai di depan. Sudah membuat Gaming seperti tangan besar memegang tenggorokannya, tubuhnya juga langsung mengeras. Kemampuan ilahi penyembunyian entah kenapa rusak. Keberanian Gaming terbang dalam sekejap, hanya untuk merasakan kekuatan yang kuat datang dari lehernya, seolah-olah itu bisa mematahkan lehernya kapan saja, dia berjuang untuk membebaskan diri. Tetapi tidak berhasil. Pemuda itu mengangkat tangannya dan mengangkatnya langsung. Situasi ini membuat orang merasa menyeramkan, jika mereka tidak tahu identitas dan kekuatan Gaming, itu bukan apa-apa, tetapi Gaming adalah realem Raja Void. Bagaimana dia seperti ayam yang tidak berdaya dan ditangkap seperti ini dengan mudah. Ketiga tua, senyum pada Ma Chao Kun akhirnya menghilang, wajah gendut itu penuh muram. Ekspresi He Wu Zui juga muram, diam-diam menawarkan artefaknya, tatapannya melayang, sepertinya mencari jalan kembali. Dalam pandangan penuh semua orang, pemuda itu memandang Gaming, memeriksa ke atas dan ke bawah, dan setelah beberapa saat dia mengerutkan kening dan merinding, lemah, terlalu lemah. Dia belum pernah bermain dengan tahap Origin King selama bertahun-tahun, musuh mana yang ditemui selama bertahun-tahun bukanlah budidaya generasi surgawi, pada pandangan pertama. Dia tidak akrab dengannya, tetapi juga memiliki beberapa kenangan, suasana hati kompleks yang tidak bisa dijelaskan. Berpikir tentang masa lalu, dia juga seperti ini. Siapa kamu? Ma Chao Kun bertanya dengan suara yang dalam, pikirannya melintas di wajah dan sosok beberapa penguasa utama Starfield. Tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menandingi pria di depannya. Dia belum pernah mendengar tentang seorang pemuda dengan kekuatan luar biasa seperti itu. Sekelompok sampah, juga ingin tahu nama raja ini? Pemuda itu mendengus dingin. Nadanya merajalela hingga ekstrim. Tetapi tidak ada yang memiliki perasaan tiba-tiba. Orang-orang berbicara besar, tetapi ada kekuatan yang sesuai, jika orang lain mengatakan ini. Itu hanya akan memancing tawa. Ma Chao Kun bahkan tidak berani marah. Menelan ludahnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia tenangkan amarahnya, kami tidak memiliki mata. Tapi tolong bermurah hati untuk melewati saudara ketiga saya,
kami akan pergi dari sini, dan tidak pernah datang lagi. Wajah itu disertai dengan hati-hati, memarahi Hewu Zui berdarah di dalam hatinya. Si idiot tua keempat, dia bahkan tidak tahu keluarga Lu memiliki pendukung yang begitu kuat. Dia dan yang lainnya juga berlari untuk menemukan penghinaan, menendang pelat besi kali ini. Tidak diketahui apakah mereka bisa pulang hidup-hidup. Jika mereka memiliki kesempatan untuk kembali, dia harus memutuskan dengan keempat yang lama. Terus bersamanya, cepat atau lambat mereka akan terbunuh. Jika kamu ingin datang, kamu bisa datang. Jika kamu ingin pergi, tidak ada hal yang murah di dunia ini. Pemuda itu mencibir. Meskipun dia sebelumnya dalam keadaan khusus, tetapi tidak mengabaikan sekitarnya, percakapan orang-orang juga terdengar di telinga, tentu saja tahu apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini. Meskipun dia bukan pahlawan, tapi tidak masalah membunuh orang yang datang di ambang pintunya. Hati Ma Chaokun menjerit pahit, tetapi hanya bisa berulang kali menurunkan postur, yang mulia tolong gambarkan jalan, angin liar saya akan mengenalinya. Dia bahkan tidak bisa melihat kedalaman kultivasi pihak lain, jadi dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menjadi musuh, kalau tidak mengapa dia menginjak-injak dirinya sendiri seperti ini. Dia setidaknya seorang pria dengan wajah. Pemuda itu mengerutkan kening dan sangat membenci pria kulit putih gemuk ini, yang tidak memiliki tulang punggung sama sekali dan tidak bisa memprovokasi dia untuk membunuh. Gemuruh. Suara seperti guntur yang teredam tiba-tiba datang dari langit, dan pada saat yang sama, seluruh atmosfer langit dan bumi tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Ada busur guntur di udara yang mulai berkeliaran. Wajah semua orang berubah, melihat ke atas ke langit, hanya untuk melihat bahwa awan entah bagaimana memiliki pusaran gelap, dan di pusaran itu, tampaknya ada naga listrik yang berenang. Memancarkan atmosfer yang menghancurkan surga. Apakah kamu sangat bosan jalang? Aku telah bersembunyi begitu dalam. Pemuda itu juga melihat ke atas, dan tiba-tiba mengumpat. Lu Huaisen mengerutkan kening, ekspresinya aneh menatap punggung pemuda itu. Apakah ini kutukan ke surga? Tiba-tiba semburan simpati muncul di hatinya. Kultivasi pemuda ini tampaknya sangat kuat, tubuhnya juga sangat tampan, sekilas, penampilannya tidak buruk. Kenapa kepalanya sepertinya memiliki sedikit masalah? Jika tidak, kutukan langit untuk apa? Surga cemburu dengan bakat, pikiran ini muncul di benak Lu Huaisuang. Pikiran itu belum selesai, ada suara berderak yang keras, mengguncang gendang telinga orang, seolah-olah menanggapi kutukan pemuda, dari pusaran awan, setebal ember petir meledak. Menghubungkan langit dan bumi, seperti sikat Tuhan, langit dan bumi akan terbelah. Rambut semua orang berdiri, yang paling dekat dengan pemuda Lu Huaisuang lebih pucat. Tidak ada alasan lain, petir sebenarnya datang langsung ke pemuda, targetnya jelas, posisi yang akurat. Hukuman petir, pemuda ini telah melakukan begitu banyak hal buruk sehingga langit dan bumi tidak akan membiarkannya hidup. Pergi. Pemuda itu tiba-tiba berbalik, meraih kerah Lu Huaisuang, dan melemparkannya dengan tangannya. Sebelum Lu Huaisuang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, seluruh tubuhnya terbang keluar seperti anak panah dari seutas tali. Kemudian dia melihat sambaran petir di tubuh pemuda itu, rambut hitam pemuda itu langsung berdiri, dengan dia sebagai pusatnya, sekitar 100 meter, adalah lautan petir. Beberapa seniman bela diri yang menghindari bahkan tidak bisa berteriak, tiba-tiba berubah menjadi apa-apa, bau daging yang hangus menyebar pada saat yang sama. Seolah-olah seseorang sedang memanggang daging, baunya naik ke hidung, menjijikan. Petir menyambar 10 napas kerja penuh, dalam 10 napas ini, kilat di langit, seperti cahaya bulan yang keluar, terus-menerus mengalir, pemuda itu disambarnya dan tubuhnya berkedut. Seolah-olah ada wabah, terlihat semua menyakitkan. Bab 3083. Lu Huaisuang memalingkan matanya, wajah tidak toleran, tidak peduli seberapa jahat pemuda ini, kematian ini terlalu menyedihkan, belum lagi, barusan dia juga membantunya. Jika bukan karena gerakannya yang tiba-tiba, aku khawatir dia telah terluka. Ma Chaokun dan Hewu Zui sangat bahagia, hampir tidak bisa menahan tawa, itu memang hukum surgawi. Dua orang saling melirik, tidak perlu membahasnya, mereka telah melihat pikiran satu sama lain. Untuk sesaat, kilat turun dari langit sebelum reda, awan hitam di pusaran langit juga menghilang. Lapangan penuh dengan keheningan. Pemuda itu masih mempertahankan postur memegang gaming, tetapi baik dia dan pemimpin ketiga angin liar, pada saat ini memiliki rambut berdiri, penuh warna hangus, dan auranya hampir hilang. Belum lagi pemuda, pemimpin ketiga angin liar tidak bisa lebih mati dari sekarang. Baru saja,
Kekuatan penalti petir terlihat oleh mata semua orang. Bahkan Origin King Realm Orde ketiga tidak mungkin bertahan, apalagi gaming yang hanya Origin King Realm Orde 1. Ini hanyalah bencana yang tidak beralasan, meskipun pemuda itu memiliki kemampuan untuk mengambil nyawanya, tetapi dari awal hingga akhir tidak diketahui apakah dia benar-benar ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu adalah hukuman guntur dari surga yang merenggut nyawa gaming. Dua sosok tiba-tiba terangkat. Ma Chaokun dan He Wuzui, dua orang, satu kiri dan satu kanan, jelas-jelas masuk untuk membunuh. Memotong rumput dan menyingkirkan akarnya, ular tidak mati di tongkat, kebenaran yang begitu sederhana bagaimana mereka tidak bisa mengerti? Sebelumnya mereka disertai dengan kehati-hatian, karena pemuda aneh itu menunjukkan kekuatan manusia super. Sekarang pemuda ini tersambar petir, mati atau tidak, potong dulu mayatnya, mereka ingin memastikan bahwa pemuda itu mati secara menyeluruh, baru kemudian mereka dapat memiliki cara untuk hidup. Jika tidak, mereka hanya dapat menyerahkan hidup dan mati ke tangan. Dari yang lain, meskipun Ma Chaokun gemuk, tetapi gerakannya fleksibel hingga ekstrim, tubuh putih tidak dapat digambarkan sebagai atletis dan gesit, dua bola emas di tangan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebelum orang itu tiba, dua bola emas terbang keluar, dengan momentum yang tak terkalahkan, menuju kepala dan dada pemuda, momentumnya seperti 1000 pound. Tangan He Wuzui mencubit seni sihir, mengirimkan teknik rahasia kemampuan ilahi yang kuat. Seekor ular sanca tiba-tiba muncul di udara, kepala ular sanca itu bangkit dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit pemuda itu. Tindakan ini secepat kilat, di sana Lu Huaisuang sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, tiba-tiba jantungnya meledak. Mengangkat tangannya adalah langit dan pedang Qi memotong ke arah Ma Chaokun dan He Wuzui. Tapi melihat ke belakang, jelas sedikit terlambat, langkah ini hanya untuk melakukan tugas mereka, tetapi tidak dapat membantu banyak. Suara berderak datang, pedang Qi terbang, Ma Chaokun dan He Wuzui menerjang ke depan seolah-olah mereka telah menabrak dinding tak terlihat, tubuh mereka terhenti, ketakutan untuk menatap ke depan. Hati mereka tenggelam ke dasar. Bukan pedang Qi Lu Huaisuang yang membuat mereka berhenti, tetapi reaksi pemuda itu. Hukuman kilat meledakkan selusin napas upaya pada pemuda itu, dan dia tiba-tiba bergerak sekarang. Dia mengulurkan tangannya, menyeka beberapa rambutnya yang berantakan. Awalnya tenang dan mata yang dalam sekarang dipenuhi dengan kebencian, tampaknya sangat tidak puas dengan sesuatu. Itu adalah tindakan sederhana yang membuat Ma Chaokun dan He Wuzui kehilangan keberanian untuk menyerang dan harus menghentikan langkah mereka. Adegan itu tampaknya diikat oleh tangan yang tak terlihat, waktu juga tampaknya berhenti mengalir, semua orang membeku di tempat, mata tumpul. Tidak mati. Diledakkan oleh hukuman kilat semacam itu selama lebih dari 10 napas, sebenarnya tidak mati. Lu Huaisuang juga tidak bisa tidak melebarkan sepasang matanya yang indah. Matanya dibanjiri kilau aneh. Hanya dua bola emas Ma Chaokun, yang masih bergegas menuju pemuda itu, meledak di depannya dalam sekejap mata. Tangan pemuda yang menyentuh rambutnya melepaskan dan bergoyang perlahan. Ma Chaokun tercengang, dia benar-benar kehilangan kontak dengan dua bola emas kali ini. Menatap matanya untuk melihat, tubuh bergetar hebat. Dua bola emas telah mencapai tangan pemuda. Pemuda 5 jari bergerak gesit, dua bola emas bergerak maju mundur di telapak tangan dan berubah menjadi bayangan. Kedua bola emas itu berkibar bolak-balik di telapak tangannya, berubah menjadi bayangan. Kemampuan ilahi macam apa ini? Apa-apaan orang ini? Piton He Wuzui juga menerkam. Namun pikiran He Wuzui terguncang dan kehilangan kemampuan untuk terus mempertahankannya. Piton tersebut hanya bergeser dan berubah menjadi tidak ada. Gul, seteguk air liur tertelan, kulit wajah tak terkendali mulai berkedut. Itu, Ma Chaokun mengerucutkan bibirnya yang kering, berusaha keras untuk menemukan sesuatu untuk dikatakan, tetapi menemukan bahwa keberaniannya telah lama hilang. Dan suaranya bergetar melampaui kata-kata. Dia tidak dibunuh olehku. Pemuda itu dengan setia melemparkan mayat gaming yang dia bawa di tangannya. Gaming mati, semua karena hukuman kilat, dia tidak terburu-buru untuk membunuh gaming dari awal hingga akhir. Tuanku, aku khawatir ini salah paham, kata Ma Chaokun disertai dengan senyuman, tetapi lebih sulit untuk dilihat daripada menangis. Kesalahpahaman apa, katakan padaku. Pemuda itu menatapnya dengan acuh tak acuh. Bagaimana Ma Chaokun bisa mengatakan sesuatu? Dia selalu menekan orang dengan kekuatannya, bertarung dengan cepat, dan mulutnya selalu rata-rata, dan lidahnya tidak pandai berbicara. Keringat merembes keluar dari dahinya, terus-menerus mengulurkan tangan untuk menyeka,
jika dia tidak bisa mengatakannya, dia mungkin mati hari ini. Dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan menggunakan kecepatan tercepat untuk lari dari sini. Jika mereka masih memiliki cara untuk hidup sebelum hukuman kilat, maka sekarang mereka tidak memiliki jalan keluar lain selain melarikan diri. Siapa yang membiarkan dia dan He Wuzui dua orang bergegas untuk membunuhnya? Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki mata dalam perjalanan ini. Begitu dia melarikan diri, bagaimana He Wuzui berani tinggal? Segera memutuskan untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan, yang merupakan reaksi naluriah bawah sadar. Dia hanya berharap bahwa pemuda itu akan mengejar Ma Chaokun, dan kemudian memberi dirinya sedikit ruang untuk melarikan diri. Tapi hasilnya ditakdirkan untuk mengecewakannya. Pemuda itu bahkan tidak melihat mereka, hanya melemparkan bola emas di tangannya, lalu mundur selangkah, bersandar, dan melemparkan lengannya dengan keras. Bola emas itu menerobos udara dan menyerang. Puff, tangisan menyedihkan keluar, diikuti oleh suara sesuatu yang jatuh ke tanah. Dia tidak berani menoleh, mengeluarkan kekuatan untuk melarikan diri seperti anak kecil. Pada saat ini, hanya membenci orang tuanya karena melahirkannya hanya dengan dua kaki. Dia mendengar suara Fatima. Tiba-tiba ada rasa sakit di belakang, seluruh orang dibawa oleh kekuatan yang kuat, tanpa sadar jatuh ke tanah. He Wuzui buru-buru memanjat, dia tidak bisa membantu tetapi tampak terpana. Hanya untuk melihat tanah benar-benar memiliki genangan darah merah, dan merasa dadanya seperti kehilangan sesuatu. Melihat ke bawah dan melihat pemandangan terakhir dari kehidupan ini. Sebuah lubang besar pecah di dada, dan dari luka itu, dia bisa melihat dengan jelas organ-organ dalamnya yang menggeliat. Mata menjadi gelap, jatuh lemas ke tanah, dan kehidupan mengalir dengan cepat. Keheningan di sekitar, tanah tanpa nama dari Ditstar sunyi bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Apakah itu ratusan murid keluarga Lu, atau bajak laut bintang angin liar, atau elit keluarga He? Semua orang sangat terkejut. Sepasang mata memandang ke arah pemuda yang berdiri di sana tanpa bergerak, kagum. Seolah-olah mereka melihat para dewa. Dengan kata lain, dia menggunakan murni kekuatan dagingnya. Kemudian Ma Chaokun dan He Wuzui jatuh dengan suara, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Ma Chaokun meninggal. He Wuzui juga meninggal. Dua Origin King Realm Orde satu sama rentannya dengan anak-anak berusia 3 tahun di depan pemuda ini. Ketika orang-orang ini merencanakan trik mereka sebelumnya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti ini. Horor, panik, takut, semua jenis emosi menyebar di antara 3 kelompok seniman bela diri, dengan kekuatan menakutkan yang ditampilkan oleh pemuda ini. Jika dia mau, dia akan bisa dengan santai membunuh ribuan orang di tempat ini. Mata indah Lu Huaisuang rumit. Melihat pemuda itu, selain rasa syukur, ada kekhawatiran yang tersembunyi. Pemuda itu memang membantunya, tetapi Lu Huaisuang dan orang ini baru pertama kali bertemu, dan tidak tahu apakah pihak lain itu baik atau jahat. Dia bukan gadis kecil yang tidak mengenal dunia. Diikuti oleh ratusan Lu, elit keluarga, dia perlu mempertimbangkan tidak hanya suka dan tidak suka mereka sendiri. Dia ingin maju untuk mengetahui sifat hati pemuda ini, tetapi tidak memiliki keberanian. Ketika ragu-ragu, dia tiba-tiba melihat pemuda itu menoleh ke arahnya, sudut mulutnya menahan senyum tipis. Hati Lu Huaisuang tiba-tiba meledak, selalu merasa bahwa senyum ini agak buruk, dan menatap mata ini, itu benar-benar memberikan ilusi berdiri T-E-L-A-N-J-A-N-G di depannya. Tidak dapat menyembunyikan apapun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan tubuh. Jika aku jadi kamu, aku akan menjadi anak yang baik dan berguling dengan patuh. Dengan satu kata, wajah Lu Huaiseng sedikit berubah. Apa maksudmu? Dia sepertinya tidak menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Dengan perubahan mendadak tadi, dia juga ingin membantunya, dan dalam hukuman kilat itu, dia juga mengusirnya. Dia tidak tampak seperti orang jahat, mengapa tiba-tiba berubah sikapnya terhadapnya lagi? Apakah mungkin meninggalkan sarang serigala hanya untuk memasuki sarang harimau? Tapi tinjunya lebih besar darinya, Lu Huaisuang juga tidak berani melawan apapun. Kultivasinya tidak lebih kuat dari Ma Chaokun dan He Wuzui. Keduanya dibunuh oleh pemuda itu. Jika dia ingin membunuhnya, dia tidak bisa menolak. Dia menghela nafas dalam hati, tapi dia hanya bisa pasrah pada takdir. Ketika dia mengangkat kakinya untuk mengambil langkah, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gerakan di belakangnya, dan dia tertegun ketika dia melihatnya. Dia melihat ada sosok tambahan di sana,
memancarkan tingkat kultivasi yang kuat dari alam raja origin urutan kedua. Lu Huaisen tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya yang indah. Seng Yao, pemimpin pertama angin liar. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat orang ini, Lu Huaisuang masih mengenalinya sekaligus. Siapa lagi selain Seng Yao yang bisa muncul di tempat ini saat ini dengan tingkat kultivasi origin King Realm urutan kedua? Ini adalah bos besar angin liar, yang dapat hidup dengan sangat baik bahkan ketika dikelilingi oleh semua kekuatan utama di Starfield, tetapi pada saat ini, dia serendah kura-kura di rumah kaca. Merendahkan dan berlari semua jalan, dengan senyum hati-hati di wajahnya. Dia melewati Lu Huaisuang, datang langsung ke pemuda itu, berlutut di tanah, dan berbicara dengan keras, Seng Yao telah melihat Tuan, kemampuan ilahi Tuan, Seng Yao yakin. Saya ingin mengikuti Tuan untuk bekerja seperti anjing dan kuda, terimalah aku Tuanku. Bab 3084. Sebuah tanah mata memantul di sekitar. Apakah Seng Yao lebih baik mati daripada menyerah, atau membungkuk ke belakang? Itu semua diharapkan, tetapi orang ini datang dan membungkuk, masih jauh di luar imajinasi semua orang. Pria ini benar-benar pemimpin angin liar, dia benar-benar memiliki tingkat kultivasi tingkat 2 origin King Realm, setiap orang memiliki perasaan yang sangat tidak nyata. Tapi setelah dipikir-pikir ini bisa dimengerti. Seng Yao jelas tidak memiliki keberanian untuk menghadapi pemuda ini, jadi dia mengambil postur yang begitu rendah hati, yang kuat hanya akan menundukkan kepala di depan yang lebih kuat. Pemuda itu menatap Seng Yao, kilatan cahaya di matanya, sudut mulutnya terhubung, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Tapi segera mengerutkan kening lagi, dia juga tidak menyangka orang ini sebenarnya tidak bertulang, benar-benar keluar sambil tersenyum. Meskipun Seng Yao tersembunyi di sekitarnya dari awal hingga akhir, tetapi dia tidak menyerangnya, dan dia tidak memilikinya. Dendam. Pada saat ini, dia telah membuat gerakan seperti itu, jika dia langsung membunuhnya, itu tidak pantas. Ma Chaokun dan He Wuzui akan mati, itu merugikan diri sendiri, tetapi Seng Yao memiliki naluri untuk menghindari bencana. Orang ini memberinya masalah. Pemuda itu berpikir sejenak, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Abaikan saja dia, tutup matanya dan berdiri di tempat. Seng Yao tidak bergerak, mempertahankan postur berlutut, tetapi di dahinya ada butiran keringat meluncur di pipinya, dia adalah ikan dan talenan. Tetapi sekarang situasinya adalah di mana pihak lain lebih kuat, dia harus melakukannya. Membungkuk. Pemuda itu tidak menjawab, suasana kembali hening. Lu Huaisuang berdiri di tempat dan menunggu setengah jam penuh, tetapi tidak melihat pemuda itu melakukan tindakan apapun. Dia tidak bergerak, orang-orang dari keluarga Lu secara alami tidak akan bergerak, bajak laut bintang dari angin liar juga tidak bergerak, tetapi elit keluarga He saling mengedipkan mata. Memiliki kesempatan untuk memanfaatkan keheningan. Lu Huaiseng melirik ke sisi lain dengan dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Keluarga Lu dan keluarga He bertarung sampai mati di Morning Sun Star, kekuatan masing-masing ada di tengah, keduanya memiliki orang-orang kuat dari tahap Origin King yang duduk di kota. Tetapi setelah hari ini, keluarga He tidak akan bisa lagi untuk melawan. Dengan kematian He Wuzui, keluarga He tidak memiliki kepala, dan keluarga Lu dapat memanfaatkan kesempatan untuk mencaplok banyak industri keluarga He. Jika dia bisa membunuh ratusan elit keluarga He ini di sini, itu tentu saja yang terbaik. Kesempatan itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Lu Huaiseng melihat kembali pemuda itu, dan segera mengambil keputusan di hatinya, kilatan cahaya mekar di pedang panjang biru. Menunjuk ke arah keluarga He, dan suku kata dingin muncul darinya. Mulut, bunuh, satu kata menentukan nasib keluarga He. Dia seorang wanita, tetapi dia bukan orang yang baik hati dan berhati lembut. Kebaikan tidak bertanggung jawab atas kekuasaan, kebaikan tidak bertanggung jawab atas tentara. Sejak dia mengambil alih kekuasaan keluarga Lu, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Pertempuran itu sepihak. Keluarga Lu asli dan seniman bela diri keluarga He serupa dalam kuantitas dan kualitas, tetapi kematian kepala keluarga He, sekelompok orang tanpa kepala. Bahkan jika ada ratusan elit itu hanyalah pasir yang tersebar, tetapi keluarga Lu memiliki Lu Huaisuang secara pribadi duduk di kota, hati orang-orang adalah satu, tak terkalahkan. Hanya dalam waktu setengah jam, ratusan orang dari keluarga He terbunuh atau terluka, hanya beberapa yang lolos. Beberapa orang itu beruntung untuk melarikan diri, tetapi di atas Death Star ini hanya beberapa binatang yang terperangkap, tidak dapat lagi membuat gelombang. Ketika dua seniman bela diri keluarga Lu dan He bertarung,
bajak laut bintang angin liar juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri tanpa jejak. Keluarga Lu tidak tega atau kemampuan untuk berurusan dengan sekelompok bajak laut bintang seperti itu, mereka targetnya hanya elit keluarga He. Jadi kelompok angin liar meninggalkan tempat itu dengan mudah, bahkan tanpa memprovokasi pengejaran. Seng Yao benar-benar ditinggalkan. Berbagi manis itu mudah, tetapi sulit untuk berbagi penderitaan. Big Boss masih belum tahu apakah dia akan memiliki kehidupan untuk melihat matahari besok. Mereka secara alami tidak ingin tinggal dan memberikan hidup mereka kepada orang lain. Seng Yao masih berlutut di sana, hati telah mengutuk saudara itu, biasanya makan, minum, dan bermain dengan wanita ketika mengikutinya. Sekarang bos dalam kesulitan, mereka berlari secepat angin. Kehangatan hati manusia pada saat ini tercermin sepenuhnya. Setengah jam kemudian, orang-orang keluarga Lu membunyikan klakson kemenangan. Beberapa ratus orang hanya membayar harga yang sangat kecil atas nama kemenangan besar, pertempuran hari ini. Elit keluarga Lu membunuh ratusan orang, kepala keluarga juga meninggal, dan bahkan satu-satunya kapal perang kelas Origin King milik keluarga He juga ditangkap oleh mereka. Rekor pertempuran seperti itu bisa dikatakan luar biasa. Memikirkan masa depan di bintang matahari kejora, dominasi keluarga Lu sebagai raja, membuat sekelompok orang tersenyum lebar. Semua orang yang mereka tahu bahwa ini semua adalah penghargaan dari pemuda yang muncul secara misterius. Jika dia tidak membunuh He Wuzui, yang akan mati hari ini masih belum diketahui. Lu Huaisuang bergegas kembali, berpakaian rapi, rambutnya rapi, senyum menawan mekar di wajah yang menakjubkan, dan kemudian melihat ke belakang. Tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap keluar. Karena tempat asal pemuda itu sebenarnya kosong. Hanya Seng Yao yang masih berlutut di tanah, tidak bergerak, pasir di tanah hampir basah oleh keringatnya. Lu Huaisen mengerutkan kening, melihat sekeliling, tidak menemukan bayangan pemuda itu, tiba-tiba hatinya kehilangan. Berjalan dan bertanya, di mana dia? Seng Yao tidak menjawab, orang itu tidak ada di sini. Lu Huaisuang berkata lagi. Seng Yao tertegun, lalu dengan hati-hati melihat ke atas dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar. Tidak ada kejutan, hanya kejutan. Dia tidak tahu kapan pemuda itu pergi. Perbedaannya hanya 2 langkah dari satu sama lain, hampir bisa dikatakan dekat, dengan tingkat kultivasinya yang kuat dari alam Raja Void Orde kedua. Bahkan alam Raja Void Orde ketiga tidak akan bisa pergi tanpanya penuh arti. Tetapi pemuda itu secara ajaib menghilang tanpa suara, yang membuat Seng Yao merasa takut, tetapi juga sedikit senang bahwa dia membuat keputusan yang tepat, meskipun wajahnya jatuh. Tetapi setidaknya itu menyelamatkan hidupnya, tidak kembali ke tanah seperti tua kedua, tua ketiga, dan keempat tua. Bolehkah aku bangun? Tanya Seng Yao. Lu Huaiseng dengan dingin mendengus, kamu menanyakan itu padaku? Dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang pemimpin angin liar ini. Dan hampir semua seniman bela diri di wilayah bintang tidak akan memiliki pendapat yang baik tentang orang-orang seperti bajak laut bintang. Jadi tentu saja dia tidak akan memberikan wajah yang baik saat ini. Seng Yao tersenyum canggung dan mencoba membungkuk, tetapi tidak segera berdiri, tetapi perlahan berdiri sambil mengamati sekeliling dengan hati-hati. Seolah-olah ada sosok yang bisa muncul kapan saja untuk menjatuhkannya. Tindakan bangun berlangsung selama setengah waktu minum teh. Hanya setelah dia berdiri sepenuhnya, dia menghela nafas dengan ringan dan menyeka keringat di dahinya. Tidak apa-apa, karena tidak apa-apa sekarang, itu berarti Tuan tidak ingin melakukan apapun padanya. Dia sedikit putus asa, dia setidaknya berada di urutan kedua Origin King Realm, tetapi dia bahkan tidak bisa menatap mata orang itu, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengabaikannya seperti ini? Nona muda Lu, saya sudah mendengar banyak tentang kamu, hehe. Wajah Seng Yao tersenyum, melengkungkan tangannya dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Huaisuang. Kemana dia pergi? Lu Huaisuang tidak pernah putus asa untuk menemukan seseorang seperti saat ini, dan satu-satunya orang yang bisa dia tanyakan adalah Seng Yao. Ini, aku juga tidak tahu. Seng Yao tertawa pahit. Lu Huaisen tiba-tiba menatapnya dengan takjub, ada rasa pesan yang berbeda dari kata-katanya, dan ekspresinya tidak bisa tidak bergerak. Tapi dia seharusnya masih berada di Deadstar ini kan? Seng Yao tidak yakin, hatinya telah menghitung, jika orang itu benar-benar pergi, maka dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Tetapi tidak berani memberikan pikiran buruk lagi kepada keluarga Lu, setelah perampokan dia baru saja ingin melarikan diri sejauh mungkin, siapa yang masih tega melakukan hal lain? Dia ragu-ragu berkata, atau pergi mencarinya bersama?
Lu Huaisen meliriknya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memanggil pesawat ulang-alik bintang, berubah menjadi aliran cahaya menuju suatu arah. Sudut mulut Seng Yao berkedut, ragu-ragu antara melarikan diri dan mencarinya, tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan mengejarnya, berteriak, "Nona muda, lu tunggu aku." Itu bukan hanya kekaguman dan ketakutan, dia melihat jejak dao bela diri yang lebih tinggi di masa muda itu, tujuan yang dia kejar tetapi tidak dapat dipahami. Di gunung batu yang gundul, sosok pemuda itu duduk dengan tenang. Tidak banyak kehidupan di Death Star, bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau yang terlihat. Gunung batu seperti itu dapat dilihat di mana-mana di seluruh Death Star. Gunung itu penuh dengan pasir dan kerikil yang tersebar. Ketika ada angin, langit penuh debu, tidak ada benda yang terlihat dalam jarak 3 kaki. Gunung batu itu tidak tinggi, hanya 100 kaki. Seng Yao dan Lu Huaisuang berdiri di kaki gunung, melihat ke atas, tetapi dia tampaknya melihat puncak 10.000 meter, hanya karena sosok yang duduk di puncak gunung itu hanya 100 meter. Tetapi sosok itu lebih tinggi dari 10.000 meter. Setengah bulan yang lalu, 2 orang bergandengan tangan untuk menemukan tempat ini, akhirnya mencapai tempat ini untuk melihat sosok yang membuat mereka kagum. Tidak berani mengganggu, mereka menunggu dengan tenang di kaki gunung. Penantian ini berlangsung selama setengah bulan, di mana pemuda itu duduk di sana tanpa bergerak, seolah-olah mati, bahkan auranya hampir tidak ada. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Tampaknya tidak berkultivasi, juga tidak mundur, melainkan seperti tidur. Setengah bulan menunggu, membosankan, tetapi untungnya keduanya adalah tahap Origin King, biasanya retret akan memakan banyak waktu, tetapi juga membiasakan diri. Seng Yao ingin tahu asal-usul pemuda ini, dan bertanya kepada Lu Huaisuang berkali-kali, tetapi bagaimana Lu Huaisuang bisa tahu dari mana pemuda ini berasal? Dia entah kenapa muncul di kapal perangnya, dan pada saat itu dia mengira dia sudah mati. Sekarang dia agak yakin dengan spekulasi paman ketiganya sebelumnya. Lubang di kapal perang bisa dibuat oleh orang ini, dan hanya makhluk tak terbayangkan seperti itu yang bisa menahan tembakan meriam bintang 10 tanpa terluka. Namun, dia sekarang agak mudah tersinggung. Tidak ada alasan lain, bos besar angin liar sedikit mengomel, setiap hari dia berbicara tanpa henti, tidak seperti Origin King Realm urutan kedua. Tetapi seperti seorang wanita dengan keluhan. Dan Lu Huaisuang juga menemukan bahwa ketika Seng Yao menatapnya, dari awal hingga akhir dia tidak menunjukkan tatapan tamak. Ini seharusnya bukan karena dia takut pada pemuda, seharusnya ada alasan lain. Tapi ini bagus, untuk tatapan seperti itu, Lu Huaisuang merasa sangat menjengkelkan. "Nona muda Lu, kali ini kami juga tidak bertarung. Jika kamu punya waktu suatu hari nanti, mengapa tidak pergi ke domain angin liar saya untuk duduk? Domain angin liar saya tidak memiliki apa-apa lagi, adalah kamu harus kembali hidup-hidup dulu sebelum membicarakannya." Lu Huaisuang dengan acuh menyela obrolannya. Wajah Seng Yao langsung berubah menjadi pahit bab 3085. Setelah beberapa hari lagi, Lu Huaisuang dan Seng Yao tiba-tiba bergerak di dalam hati mereka dan melihat ke arah puncak gunung itu. Mereka melihat pemuda yang telah bermeditasi akhirnya bangkit, dengan malas meregangkan tubuh, dan menguap 2 kali, seolah-olah terbangun dari mimpi besar. Berdiri di sana dengan tangan di belakang melihat ke kejauhan, dengan tatapan yang dalam. Lu Huaisang dan Seng Yao 2 orang saling memandang, sementara tubuh bergetar menuju puncak kecepatan gunung. Puncak 100 meter tercapai dalam sekejap mata. Mendarat di tanah, keduanya tercengang. Karena pada saat ini, pemuda di depan mereka memberi mereka perasaan hampa. Dia berdiri di sana, seperti gumpalan asap, tidak jelas, tidak ada jejak, jika tidak dilihat dengan mata TELANJANG. Divine Sense tidak dapat mendeteksi auranya. Dia ada di sini selama setengah bulan dalam pengasingan. Apakah itu untuk menyatukan auranya ke ekstrim? Dan apa tujuannya melakukannya? Dia tidak berani mengabaikan. Lu Huaisuang membungkuk dan berkata, "Nyonya ini Lu Huaisuang, terima kasih atas kebaikan kamu. Keluarga Lu saya cukup beruntung untuk keluar dari bencana berkat kamu." Nyonya ini bersyukur. Pemuda itu berkata, "Ini hanya masalah mengangkat tangan. Ini adalah hadiah untuk menabrakkan kapal perangmu." Kapal perang itu benar-benar rusak olehnya. Meskipun ada beberapa spekulasi sebelumnya, tetapi ketika mendengar dia mengakuinya sendiri, hati Lu Huaisuang masih terguncang. Dan dia berkata dengan hormat, "Saya tidak berani." Dia juga dianggap sebagai pihak yang kuat, tetapi di hadapan pemuda yang terlihat tidak jauh lebih tua dari dirinya,
dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dari ahli tahap Origin King. Berdiri di depannya, dia seperti anak kecil yang sedang belajar. Untuk berbicara, pihak lain hanya bisa mengangkat satu jari dan menggulingkannya ke tanah. Dia ingin bertanya kepada pihak lain bagaimana dia bisa koma karena dia begitu kuat, tetapi takut lebih banyak kata hanya akan menghasilkan kerugian, jadi dia menutup mulutnya. Seng Yao lebih tanggap darinya, juga lincah, wajahnya dipenuhi dengan senyum menyanjung untuk mengambil alih percakapan, berani menanyakan nama tuan. Mata indah Lu Huaisuang juga terlihat cerah ke arah pemuda itu. Yang Kai, namaku Yang Kai. Pemuda itu menjawab. Mata Seng Yao memancarkan warna yang aneh. Nama ini tentu belum pernah terdengar sebelumnya. Ahli di antara wilayah bintang tidak memiliki nama ini. Hatinya terguncang. Apakah orang ini dari tempat itu? Jika demikian, maka semuanya masuk akal, termasuk mengapa orang ini tiba-tiba disambar petir. Itu karena hukum surgawi tidak mengizinkannya. Semburan kegembiraan muncul di hati, semakin dia merasa bahwa menanggung penghinaan itu benar, ada bayarannya, mungkin ada balasannya nanti. Lu Huaisuang jelas juga memikirkan lapisan ini, cahaya di mata yang indah menjadi lebih jelas. Di mana ini? Yang Kai bertanya. Bintang mati, Seng Yao dengan hati-hati menjawab, jika orang lain menanyakan pertanyaan tidak masuk akal ini, dia akan menamparkan wajahnya sejak lama. Ada bintang mati yang tak terhitung jumlahnya di Starfield, siapa yang masih bisa memberi nama pada jumlah bintang mati yang tak ada habisnya? Pertanyaan ini sungguh tidak masuk akal. Aku bertanya, di mana tempat ini? Yang Kai mengulurkan tangan dan menunjuk ke langit berbintang yang luas, menggambar lingkaran, aksinya tidak besar. Tetapi tampaknya mampu mengumpulkan langit penuh bintang ke dalam pelukan. Lu Huaisuang menekan kegembiraan ke dalam hatinya dan berkata dengan lembut, wilayah bintang abadi. Wilayah bintang abadi, mata Yang Kai redup dan hatinya menghela nafas. Benar saja, dia tidak kembali ke wilayah bintang Hangluo, yang membuatnya sedikit kecewa. Meskipun terowongan kosong kuil naga terhubung ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah, tetapi Yang Kai juga tahu bahwa wilayah bintang bidang yang lebih rendah tidak terhitung jumlahnya. Dan peluang untuk kembali langsung ke wilayah bintang Hangluo melalui terowongan kosong itu adalah 1:100. Dia tidak tahu bagaimana kembali. Setelah memasuki terowongan kosong, dia hanya bisa mengikuti aura Wu Kuang sepanjang jalan. Sayangnya, dia kehilangan dia ketika dia mengikuti. Dia sekarang tidak tahu apakah Wu Kuang ada di wilayah bintang ini, atau apakah dia telah lama melarikan diri tanpa jejak, dan dia tidak tahu kapan dia akan bangkit kembali. Tuan, mungkinkah itu? Kamu bukan orang dari wilayah bintang ini? Seng Yao dengan berani bertanya, detak jantung yang keras datang dari dalam dadanya. Dan Lu Huaisuang juga menatapnya untuk sesaat. Tidak ada yang disembunyikan, dan dengan penglihatan keduanya, dia yakin mereka juga bisa melihat, pertanyaan ini hanyalah konfirmasi. Seng Yao dan Lu Huaisang mendengarnya, keduanya terlihat serius. Seng Yao bahkan bersemangat dan bibirnya bergetar, dan berkata dengan suara gemetar, berani bertanya dari mana Tuhan berasal. Yang Kai meliriknya dengan dingin dan menakutkan. Seng Yao segera terdiam saat hawa dingin menghampirinya. Dia sangat bersemangat, sehingga dia benar-benar melupakan kekuatan pihak lain, dia takut untuk sementara waktu. Lu Huaisuang berkata, tempat ini rendah hati, tuanku sebaiknya mengikuti nyonya ini kembali sebelum berbicara. Karena dia bukan dari wilayah bintang abadi. Dia pasti memiliki banyak hal untuk ditanyakan, dan mereka tidak takut tidak memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengannya, selama mereka menghibur orang ini dengan baik. Keluarga Lu tidak akan khawatir. Hal-hal besar tidak berkembang. Yang Kai mengangguk dan berkata, bagus. Lu Huaisuang mengerutkan bibirnya dan tersenyum, mengulurkan tangan untuk membuat isyarat undangan. Yang Kai mengambil langkah menuju bagian bawah gunung. Hal pertama yang terjadi adalah kaki kiri tersandung kaki kanan, dan tubuh tersandung, dan jatuh ke depan dengan wajah bingung, secara naluriah menjangkau dan gemetar untuk menstabilkan tubuhnya. Dan secara kebetulan meraih dua kelembutan penuh dan elastisitas yang luar biasa. Segera datang dari tangannya. Udara tampak membeku dalam sekejap, waktu juga tiba-tiba berhenti mengalir, semuanya benar-benar membeku. Wajah Lu Huaisuang dengan cepat memerah, seolah terbakar, sentuhan tangan besar di depan dada membuatnya bingung, hampir tidak menahan diri untuk mencabut pedang. Menggunakan kemampuan dan reaksinya, saat Yang Kai jatuh padanya dapat sepenuhnya dihindari, tetapi terhalang oleh kekuatan pihak lain, dia juga tidak berani bereaksi berlebihan. Hanya berdiri di sana, hasilnya berubah menjadi ini.
Tubuh yang belum pernah diremehkan sebelumnya benar-benar terperangkap dalam posisi sensitif, dan ini adalah pertama kalinya bertemu pria itu, dan bahkan garis bawah pihak lain tidak diketahui. Mata Lu Huaisuang tidak bisa tidak menjadi sedikit merah. Mata Seng Yao melebar dan memandang ke arah Yang Kai dengan wajah aneh, berpikir bahwa bahkan jika tuannya lebih bersemangat, dia tidak akan seperti ini, kan? Kaki kiri tersandung kaki kanan juga bisa jatuh. Apa ini? Di mana kultivasinya yang menakjubkan? Di mana kemampuannya untuk membunuh dua tahap Origin King dengan menjentikkan jarinya? Yang Kai juga tampak terpana, tidak lambat untuk menarik tangannya dan berdiri tegak, merentangkan telapak tangannya dan melihat sambil mengerutkan kening. Penampilan ini membuat Seng Yao dan Lu Huaisang menatap mata, pasti memiliki pemikiran yang menyimpang. Apakah tuan ini mengingat perasaan itu? Aku tidak bermaksud melakukannya. Yang Kai memandang ke arah Lu Huaisuang dengan wajah tulus, tetapi pertahanan ini tampak pucat dan lemah. Lu Huaisuang mengerutkan bibir merahnya dan menundukkan kepalanya, tidak apa-apa. Bagaimana bisa baik-baik saja? Masalah reputasi adalah masalah besar, tetapi kekuatannya tidak sebagus yang lain. Apa yang bisa dilakukan? Sulit untuk tidak ingin orang bertanggung jawab atas akhir. Bahkan jika pihak lain mau, Lu Huaisuang juga akan menolaknya. Yang Kai menghela nafas, ayo pergi. Penjelasan tidak berguna, dan hanya dia sendiri yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Langkah demi langkah, dia berjalan menuju bagian bawah gunung. Seng Yao sedikit terkejut, berpikir bahwa temperamen orang ini benar-benar aneh. Jelas tingkat kultivasinya menembus langit, jelas bahwa dia dapat terbang dengan tingkat kultivasinya. Tetapi dia benar-benar berjalan. Namun, dia tidak dapat memahami pikiran orang-orang tinggi, dia hanya bisa mengikuti jejak Yang Kai. Lu Huaisang berdiri di tempat dan menunggu sebentar, menenangkan dirinya, sebelum menggertakkan giginya dan mengikuti. Pemimpin pertama, kamu tidak perlu mengikutiku, kembali ke tempat asalmu. Yang Kai tiba-tiba berkata tanpa melihat ke belakang. Setelah setengah bulan, dia tidak memiliki keinginan untuk membunuh Seng Yao, belum lagi bahwa pada saat itu dia tidak berharap untuk membunuh Seng Yao. Origin King Realm urutan kedua belaka tidak dapat memasuki matanya. Apakah angin liar itu jahat atau tidak? Itu juga masalah wilayah bintang abadi, dan dia tidak ada hubungannya dengan itu. Pertama kali dia mengatakan ini, Seng Yao langsung tersipu seolah-olah dia dipermalukan, dan berkata, Tuan, sebagai seorang pria. Saya bersumpah untuk mengikuti Tuan berkeliling untuk melayani seperti anjing dan kuda, saya pasti tidak akan pergi. Yang Kai tiba-tiba berhenti berjalan, menoleh untuk melihatnya ke samping, tersenyum dan berkata, apakah kamu seorang pria? Wajah Seng Yao tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedut, dan tidak tahu bagaimana menjawab kata-katanya. Sesuai keinginan kamu. Yang Kai maju selangkah lagi, dan Seng Yao buru-buru mengikuti. Lu Huaisang tidak bisa tidak mengerutkan kening, diam-diam membenci bos besar angin liar ini, dia sebenarnya tidak menganggapnya serius ketika dihina oleh orang lain. Tetapi pada saat yang sama memiliki kekaguman pada kulitnya yang tebal. Dia yakin dia tidak bisa melakukannya. Yang Kai jelas tidak berjalan cepat, juga tidak ada jejak teknik tubuh dan gerak kaki, seolah-olah itu hanya orang biasa yang terburu-buru, tetapi baik Lu Huaisuang dan Seng Yao harus mendorong Santai Yuan untuk mengikutinya. Kurang dari setengah jam, mereka benar-benar kembali ke kapal perang sebelumnya. Kedua kapal perang itu ditambatkan di atas pasir tandus, seperti dua sesama raksasa. Lu Bing berdiri di luar, ketika dia melihat Lu Huaisang muncul, dia sibuk menyambutnya. Dia juga orang dengan penglihatan yang sangat baik. Begitu dia melihat bahwa Lu Huaisang dan Seng Yao mengikuti di belakang Yang Kai, dia segera membungkuk dan berkata, Lu Bing dari keluarga Lu telah melihat Tuan. Yang Kai sedikit mengangguk, melewatinya dan berjalan lurus melalui lubang palka yang terbuka. Lu Huaisang melewati Lu Bing dan diam-diam mentransmisikan suara, tunggu sebentar. Dia adalah kepala keluarga Lu dan harus mengatur Yang Kai sebelum dia bisa melakukan hal lain. Seng Yao juga ingin masuk, tetapi dihentikan oleh Lu Bing dan yang lainnya dengan ekspresi bermusuhan. Seng Yao berkata, aku pengikut tuanku dan harus menemani menyingkir. Dengan kaget, Sein Yuan mengguncang Lu Bing dan yang lainnya, celah besar dalam kultivasi memberinya keuntungan. Di antara kata-kata itu, ada rasa tidak malu tapi bangga, membuat Lu Bing dan yang lainnya tercengang. Anggota Orde Kedua Alam Raja Asal, pemimpin besar angin liar, siap menjadi pengikut orang lain? Ada apa dengan dunia ini? Bagian dalam kapal perang itu sangat luas. Lu Huaisuang memimpin dan berkelok-kelok melalui kanal di dalam kapal perang,
dan dalam beberapa saat, dia membawa Yang Kai ke kompartemen dan mendorong pintu. Tolong, tuanku. Memasuki ruangan, keluar aroma samar, itu bukan aroma-aroma yang menyala, tetapi aroma alami, aroma tubuh wanita. Kamar juga dihias dengan mewah, dindingnya dihiasi dengan manik-manik bercahaya seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya lembut, lantai ditutupi dengan karpet merah tebal dan lembut. Sisi kiri posisi tempat tidur besar, tempat tidur digantung dengan tirai merah muda. Di sisi kanan ada pemandian besar, kolam ditaburi bunga, meskipun tidak di dalam, tetapi masih bisa merasakan suhu air yang pas. Di sisi lain, ada meja rias, meskipun tidak ada kosmetik, tetapi itu benar-benar meja rias. Ini jelas kamar kerja wanita.